Halo, selamat datang di kelas Informatika. Materi hari ini adalah seputar tentang berpikir komputasi. Kita akan mengenal apa itu berpikir komputasi atau disebut juga dengan computational thinking. Jadi, menurut kalian, ketika mendengar judul materi kita hari ini, apa yang pertama kalian pikirkan tentang berpikir komputasi? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Bagaimana cara melakukannya? Dan apa saja metodenya? Kita akan bahas pada materi hari ini. Secara umum, computational thinking diartikan sebagai sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Dengan kata lain, berpikir komputasi bukannya menuntut kita untuk menjadi sebuah komputer, melainkan kita diminta untuk berpikir seperti layaknya ilmuwan-ilmuwan hebat penemu komputer. Berpikir komputasi merupakan metode berpikir yang digunakan programmer ketika menulis sebuah program. Berpikir di sini adalah berpikir dalam memecahkan suatu masalah ya. Mari kita ambil contoh sederhana. Apabila kita ingin memakan kentang, maka kita harus memiliki kentang. Apabila belum ada kentang, maka kita akan membelinya di swalayan. Ketika sudah ada kentang, maka langkah selanjutnya kita akan mengupas kentang tersebut. Setelah kentang terkupas, kita harus memikirkan lagi akan diolah menjadi apa kentang ini. Apakah akan digoreng atau direbus menjadi sup. Nah, dari contoh tentang memakan kentang tadi, dapat disimpulkan bahwa ketika kita akan melakukan sebuah aktivitas, dalam hal ini adalah memakan kentang, maka kita akan secara otomatis memikirkan dan melakukan aktivitas tersebut sesuai dengan aturan yang benar, mulai dari menyediakan kentang, mengupas kentang, hingga mengolah kentang tersebut menjadi siap untuk dimakan. Logikanya, kita tidak akan mungkin memakan sebuah kentang dalam keadaan mentah yang belum dikupas dan diolah. Nah, anak-anak, urutan memakan kentang tadi itulah adalah salah satu contoh dari berpikir komputasi. Bagaimana? Apakah sejauh ini kalian sudah bisa memahami apa itu berpikir komputasi? Jika belum, tenang saja, mari kita cermati contoh kedua berikut ini. Contoh kedua adalah memasak nasi goreng. Dalam memasak nasi goreng, tentunya kita harus memahami bagaimana cara membuat nasi goreng dan apa saja bahan, bumbu, serta alat yang diperlukan. Kemudian, barulah kita bisa memulai membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkah. Nah, cara kita untuk mengurutkan dan memasak nasi goreng sesuai dengan langkah-langkah inilah merupakan hasil dari cara berpikir secara komputasional. Dengan mengikuti langkah yang sistematis, segala sesuatunya akan lebih mudah dipahami dan dilakukan. Coba bayangkan, jika dalam memasak nasi goreng tersebut, kita lakukan tidak sesuai dengan urutan yang benar. Misalnya, memasak nasi goreng menggunakan panci dan bukannya wajan. Kemudian, kita tidak memasukkan nasi putih sama sekali setelah bumbu selesai digoreng. Tentunya, nasi goreng itu tidak akan selesai dibuat atau bisa dikatakan gagal. Intinya, dalam menyikapi sebuah permasalahan, kita dituntut untuk berpikir secara teratur dan runtut. Apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, bagaimana cara memulai, dan seterusnya. Dalam berpikir komputasi, mengharuskan kita berpikir menggunakan logika, dengan cara melakukan segala sesuatu berdasarkan step by step dan menentukan keputusan apabila dihadapkan oleh dua kemungkinan yang berbeda. Terdapat 4 pola dalam berpikir komputasi, di antaranya 1.
1. Decomposition. 2. Pattern recognition. 3. Abstraction. 4. Algorithm design. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, decomposition merupakan sebuah kemampuan memecah data, proses atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Yang kedua adalah pattern recognition, merupakan kemampuan untuk mencari atau menemukan suatu persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Dengan kata lain, abstraksi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah algorithm design, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pengenalan berpikir komputasi. Contoh dari masing-masing metode akan Ibu jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk mencatat poin penting. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.